Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falisya Nikmat dari kelas 11 MIA 1 akan menuntaskan tugas dari Pak AG selaku guru agama Islam, yaitu menjelaskan rukun dan syarat khutbah dan contoh khutbah tanggal 7 April 2020. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat khutbah yaitu khatib harus laki-laki, khutbah bisa diperdengarkan dan didengar oleh jamaah, khatib harus suci dari hadas kecil maupun besar, khatib harus menutupi aurat, dan khatib dianjurkan berdiri apabila mampu. Rukun khutbah yaitu memuji Allah di khutbah pertama dan kedua, membaca sholawat Nabi di kedua khutbah, berwasiat dengan ketakwaan dan menjauhi kemungkaran, membaca ayat suci Al-Quran di salah satu khutbah, dan berdoa untuk kaum mukminin di khutbah terakhir. Oke, sekarang contoh isi khutbah akan saya perhatikan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kana linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusulu rabbana bihaqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami berwasiat pada diri kami pribadi dan seluruh hadirin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita menjaga dan membentengi diri dari kemarahan serta siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita serta dengan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan dan menjaga amanah yang dipikulnya, baik amanah yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, berwudu, membayar zakat dan yang lainnya, maupun yang berkaitan dengan kewajiban kepada sesama manusia. Sehingga seseorang perlu memahami bahwa amanah itu sangat luas cakupannya, dan amanah yang diemban dan oleh setiap orang tidak selalu sama dengan yang lainnya. Namun semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, alias pelaksanaan amanah yang dipikulnya. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membalik tangan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang beratnya amanah di dalam firman-Nya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fabaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insanunnahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu berbuat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Di dalam ayat tersebut, kita mengetahui bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar tidak bersedia menerima amanah yang ditawarkan kepada mereka, yaitu amanah yang berupa menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui utusannya. Mereka enggan untuk menerima amanah tersebut bukan karena ingin menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menyadari betapa beratnya memikul amanah, sehingga mereka khawatir akan menyelisihi amanah tersebut yang berakibat akan terkena siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Hanya saja manusia dengan berbagai kelemahannya memilih untuk menerima amanah tersebut, sehingga kemudian terbagilah manusia menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menampakkan dirinya seolah-olah menjalankan amanah, yaitu dengan menampakkan keimanannya, namun sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka itulah yang disebut orang-orang munafik. Kelompok kedua adalah orang-orang yang dengan terang-terangan menyelisihi amanah tersebut, yaitu mereka tidak mau beriman baik secara lahir maupun batin. Mereka adalah orang-orang kafir dan musyrikin. Sedangkan kelompok ketiga adalah orang-orang yang menjaga amanah, yaitu orang-orang yang beriman baik secara lahir maupun batin. Dua kelompok pertama yang kita sebutkan tadi akan diazab yang sangat pedih. Sedangkan kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang beriman secara lahir dan batin, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Amanah yang berkaitan dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala atau ibadah ini harus dilakukan dengan memenuhi dua syarat. Kedua syarat tersebut adalah yang pertama, ikhlas, dan yang kedua adalah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata dalam menjalankan peribadatan kepadanya. Hal ini ditandai dengan istiqomahnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika sendirian maupun ketika bersama orang lain. Janganlah kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan dan mengetahui yang ada di dalam hati kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut, wala ya'lamu nannallaha ya'lamu ma yusirru wa ma yu'linun, yang artinya tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Surat Al-Baqarah ayat 77. Hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan syarat yang kedua, wajib bagi kita untuk berilmu dulu sebelum beramal. Sehingga kita tidak boleh seenaknya sendiri atau sekedar ikut-ikutan dalam tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melakukannya dengan aturan dan tata cara yang telah ditentukan Rasulullah SAW. Karena kalau tidak demikian, maka akan berakibat tidak diterimanya amalan kita. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk mengulangi wudhu yang tidak terkena air. Begitu pula beliau memerintahkan seseorang untuk mengulangi sholatnya karena tidak tumak ninah ketika menjalankannya. Semua ini menunjukkan bahwa ibadah itu ditentukan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus senantiasa mengingat bahwa sholat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi yang mampu dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah adalah amanah yang kita harus menjalankannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adapun amanah yang berhubungan dengan muamalah, yaitu yang berkaitan dengan menjalankan kewajiban kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjalankannya dengan firman-Nya, innallaha ya'murukum an tuddul amanati ila ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Sedangkan cara untuk menjalankan amanah ini adalah dengan kita senantiasa menginginkan agar orang lain mendapatkan kebaikan, sebagaimana menginginkan kebaikan itu pada diri kita. Sehingga orang yang bermuamalah dengan orang lain semestinya melihat dan bercermin pada dirinya, baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, bekerja pada pihak lain atau instansi tertentu, dan yang lainnya. Yaitu dia tidak ingin memperlakukan saudaranya dengan perlakuan yang tidak baik, sebagaimana dia tidak ingin diperlakukan tersebut menimpa dirinya. Hadirin rahimakumullah, termasuk menjaga amanah adalah yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan dan pemeliharaannya. Semakin banyak atau semakin luas lingkup kekuasaannya, maka semakin besar tanggung jawabnya. Maka seorang penguasa bertanggung jawab atas warga negaranya dan seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap bawahannya. Alhamdulillahilladzi wa'daman hafizul amanata wa ra'ahajran zaila wa tawa'ada wa'ada lahu adzabawabillah akhamaduhu ala jazilini amihi ashkuruhu ala tata bi'i ihsanih asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ta'ala da'il maniti wa hadzara mil khiyanah sallallahu alaihi wasahbihi wassallama taslima amma ba'du. Ma'syiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertakwa kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Selain menjalankan amanah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada kita larangan untuk berbuat khianat. Begitu pula Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa mengkhianati amanah adalah sikap orang-orang munafik. Sebagaimana dalam sabdanya, yatul munafiki thalathu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada khlafa wa idza tumina khana.
Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, bila berjanji tidak menepati janjinya, dan apabila diberi amanah mengkhianatinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, maka sudah semestinya bagi kita untuk berusaha menjaga amanah yang telah kita terima, baik yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada kita dengan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengar barusan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga amanah yang ada di pundak-pundak kita. Allahumma sholli wa salam ala abdika wa rasulika Muhammadi wa alaihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ani khulafai rasyadi Nabi Bakri wa Utsmana wa Aliya wa an jami'is sahabati wat tabi'ina lahum bihsani ila yaumad-dain. Allahumma izzal Islam wal muslimina wa dhilla syarka wal musyrikin wa damar adain. Wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma asli akhwalal muslimina fi kulla makan. Allahumma innana udzubika min qalbil ayakhsha'u wa du'a illa yusma wa min nafsi la tashba'u wa min ilmin la yanfa'. Allahumma arinal haqqu haqqi warzuqna jatinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbaka rabbal izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.